Di RCTI Plus-nya juga belum live stream, Pak. Masih Belum loading. ya? Oke. Mungkin ada kendala teknis. Oke. Saya lanjutin kerja ya. Boleh, Pak. Masih nunggu. Oh, masih nunggu dari pihak teknisi RCTI. Oke, cool.
Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. 15 tahun melindungi dari masalah. Catnya rata. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. Wah. Ya kita ngobrol aja kali ya? Iya, Pak. Belum mulai nih, Pak. Belum live juga. Mungkin ada masalah. Tahu live-nya dari mana ya? Yang itu, Pak, yang link saya kirim ke Bapak, yang RCTI Plus, itu dibuka di laptop aja. Jadi saya, tab-nya itu bersebelahan. Tab buat StreamYard sama sebelahnya itu RCTI Live, jadi tahu. Ya, dia katanya Dihan akan diusahakan segera. Oke. RCTI Plus. Bapak kantor di mana, Pak? Di GKBI. GKBI, saya pernah lihat di mana ya? Sebelahnya gedung BRI. Oh, iya. Baik. Kamu udah kapan lulus? Sebenarnya saya itu unik, Pak, kasusnya. Jadi saya itu punya beasiswa itu 3 tahun, sampai tahun ini harusnya. Cuman tahun kemarin itu saya ngerjain tesis, itu dosennya itu nggak kira-kira killernya, terus saya kelarin. Nah, setelah tesis kelar itu, kebijakan kampus saya itu bahwa anak dengan beasiswa 3 tahun, dia itu nggak bisa lulus in advance gitu. Jadi diluluskan tapi nunggu. Ijazahnya itu belum keluar gitu. Saya tuh kuliah di Wuhan, Pak. Sekarang di mana nih? Di Turki bukannya? Sekarang di Oh, Jakarta. Oke.
Saya lihat CV Bapak. Dulu Bapak di Kansas itu ambil master atau PhD, Pak? Enggak, saya nggak ambil master. Saya ngambil apa namanya bachelor aja, sarjana. Sekarang lagi ngambil master sih sebetulnya. Di Indonesia? Enggak, di Tsinghua University. Tsinghua. Oh, oke. Wudao. Oh my God. You know. Jadi lagi ada di sana. Tapi online, Pak. Apa online program atau benar-benar di sana? Jadi ini programnya sebenarnya sih buat inilah ya, buat Profesional. bukan sebetulnya buat orang-orang di Bank of China, Central Bank sana. Terus kemudian mereka kerjasama sama Tsinghua. Jadi ya basically apa namanya kalau students-nya itu ya inilah klien-klien saya juga. Iya. Ada foundernya Grab, ada CEO-nya Gojek, foundernya Tokopedia, ada banyak orang buat profesional. Bukan sebetulnya buat orang-orang di Bank of China, Central Bank sana. Terus kemudian mereka kerjasama sama Tsinghua. Jadi ya basically apa namanya kalau students-nya itu ya inilah klien-klien saya juga. Oh Pak, it started Pak. Live. Ada foundernya Grab, ada CEO-nya Gojek, foundernya Tokopedia, ada banyak orang buat profesional. Bukan sebetulnya buat orang-orang di Bank of China, Central Bank sana. Terus kemudian mereka kerjasama sama Tsinghua. Jadi Oke. We can start it, Pak. ya, silakan. Oke. Silakan Mas Habibie. Kita mulai aja. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat malam, selamat pagi mungkin yang ada di Europe sama di US. Barangkali ada yang join teman-teman PPI Dunia, tentu banyak. Dan selamat datang kembali di acara Sore Festival PPI Dunia. Dan kali ini adalah Sore Festival batch ketiga. Yang belum gabung sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Sore Festival ini diselenggarakan oleh PPI Dunia dalam rangka penggalangan dana untuk COVID-19. So, sejak awal penggalangan dana ini hingga hari ini sudah terkumpul sebanyak 94 juta dan saya dan teman-teman masih terus mengajak
teman-teman semuanya yang sedang live di sini untuk terus berdonasi melalui barcode yang ada di bawah ini atau ke nomor rekening yang ada di bawah saya di screen ini. Dan kali ini kita punya sesi investment talk dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan sebelum mulai saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang akan berdiskusi selama 1 jam ke depan bersama kita, yaitu Bapak Agung Prabowo. Beliau adalah Head of Investment Bank Indonesia at UBS Investment Bank, dan karir beliau beberapa yang bisa saya sebutkan dan tentu banyak sekali, tapi paling tidak yang bisa dari profil beliau yang saya bacakan. Pertama, beliau pernah menjadi asisten vice president di Nusantara Capital Sekuritas, lalu kemudian eksekutif vice president di Mandiri Sekuritas, lalu eksekutif director at UBS Investment Bank, dan managing director juga di Barclays Investment Bank, dan kali ini beliau jadi Head of Investment Bank di UBS Investment Bank. So, begitu gambaran singkatnya narasumber kita sore hari ini. Dan mungkin untuk memulainya, boleh Pak diceritain atau kita kasih gambaran apa sih bedanya antara investment bank sama finance bank misalnya, seperti itu. Oke, sure. Thanks Habibie. Salam buat semuanya. Jadi bedanya sih sebetulnya mungkin persamaannya kita adalah financial intermediaries. Cuman kalau misalnya dari sisi corporate bank mungkin semuanya sudah familiar, kita save money, kita taruh uang di bank, terus kemudian nanti commercial bank atau corporate bank itu menyalurkan uangnya sebagai pinjaman ke perusahaan. Nah, kalau misalnya investment bank, kita beraktivitas ya di industri yang terkait dengan pasar modal. Jadi kalau saya itu interaksi dengan klien ingin coba untuk raise financing melalui penerbitan saham atau penerbitan obligasi. Nah, saya bantu mereka. Nah, saham dan obligasinya ini terus kemudian siapa yang akan membeli? Nah, ini yang kemudian kita akan coba untuk pasarkan ke para investor. Apakah itu investor retail ataukah itu juga fund managers, dan itu yang mereka kemudian akan membeli saham tersebut, berinvestasi di obligasi atau di di saham dari perusahaan yang menerbitkan tersebut. Dan juga kalau itu dari kacamata pasar modal, cuman kalau misalnya juga dari sisi advisory lainnya gitu, kalau misalnya perusahaan ingin melakukan mergers and acquisition gitu ya, itu juga kerjaan saya sehari-hari. Dan juga kalau misalnya perusahaan ingin melakukan restrukturisasi dari kapital, ya tentunya itu juga bagian dari pekerjaan saya sehari-hari. Jadi ada dua perbedaan, yang satu lebih fokus ke pasar modal, yang satu lebih ke financial intermediaries seperti banks pada umumnya. Oke, dapat Pak. Dan saya mau ngingetin kembali ke teman-teman yang sudah ikut live di acara ini. Teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui live chat yang ada di sebelah kiri, dan nanti akan kita bacakan di jeda-jeda talkshow ini, seperti itu. Nah, Pak, kita mungkin belum ada pertanyaan yang masuk, jadi kita boleh ngobrol-ngobrol santai dulu, Pak. Boleh. Nah, sebelum ngomongin jauh atau luas tentang investasi gitu, Pak, sebenarnya investasi itu
apa sih Pak, dan apa kira-kira prinsip-prinsip dalam investasi itu sendiri? Ya, jadi mungkin investasi itu bisa kita gambarkan begini kali ya, kalau misalnya kita punya uang, tentunya kalau misalnya investasi kita mesti punya uangnya dulu ya. Oke. Kalau misalnya kita punya uang gitu kan, tentunya apa yang kita harus lakukan dengan uang tersebut? Kita bisa belanjakan atau bisa kita investasikan. Jadi kita investasi itu adalah kita coba untuk stop keinginan belanja kita untuk suatu manfaat di depan, gitu ya. Nah, kalau lalu diinvestasikan di mana gitu? Kalau misalnya kita cuma pegang cash doang, tentunya itu ada satu musuh kita yaitu yang namanya inflasi. Jadi kalau misalnya ada yang paham mengenai inflasi, tentunya tahu bahwa harga McDonald's hari ini mungkin juga berbeda dengan harga McDonald's 5 tahun, 10 tahun ke depan, gitu kan. Dulu saya gampang sekali, dulu yang namanya bakmi GM, termasuk teh botol murah gitu ya, dengan nilai uang yang sama, tentunya kita mungkin cuma dapat bakmi GM-nya doang gitu. Kalau misalnya kita haus nggak bisa minum teh botol sekarang, ya minum aja kuahnya gitu. Jadi tujuan dari investasi adalah ya kita ingin memastikan bahwa sebetulnya uang tersebut itu bisa berkembang untuk namanya fight the inflation. Nah, bisa kita investasikan dalam bentuk surat hutang, obligasi. Kan pemerintah juga sering sekali menerbitkan surat hutang, atau juga perusahaan juga sering sekali menerbitkan surat hutang, ataupun juga kita bisa beli saham gitu. Nah, memang seringkali juga kita harus tahu bahwa meskipun ada dua jenis instrumen investasi ini, ya tentunya kita harus tahu karakter dari masing-masingnya. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan naik turunnya nilai dari investasi. Dan mungkin saya harus tekankan juga yang namanya investasi itu berbeda dengan saving. Kalau investasi pasti ada risikonya. Jadi kalau misalnya kita mengenal yang namanya instrumen yang kita investasikan, dan kita juga mengenal yang namanya penerbit dari instrumen investasi tersebut, tentunya kita lebih bisa untuk mengatur risiko tersebut, gitu kan. Tentunya juga itu ada risiko-risiko yang lain, seperti risiko dari perekonomian dunia, risiko dari geopolitikal juga bisa dianggap sebagai risiko juga. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari selain dari produk investasi tersebut, supaya bisa menjaga atau mengatur risikonya. Kalau memang kita mungkin juga kurang canggih gitu ya, atau kita juga nggak ada waktu karena kita juga harus bekerja, kita bisa juga beli reksadana, karena reksadana ada fund manajernya, ada manajernya yang juga memanage alokasi portfolio berdasarkan risiko, dan mereka juga sudah train dan punya akses ke informasi untuk memastikan bahwa investasi tersebut juga bisa memberikan imbal hasil yang sesuai. Saya sendiri juga investasi di reksadana karena secara perusahaan, karena saya membantu penerbit atau issuer atau perusahaan, dan banyak sekali confidential information, jadi ada conflict of interest, jadi saya terbatas investasi saya cuma di reksadana. Mestinya sih sesuatu hal yang baik juga sih untuk dipertimbangkan. Oke, luar biasa. Nah, ya seringkali kita itu terlalu ini loh Pak, orang awam gitu loh Pak. Investasi itu kan bagi orang-orang yang udah kaya, udah punya duit lebih, uang sisa kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin belum sepenuhnya benar gitu Pak. Nah, lalu kemudian kita sebenarnya dalam dunia investasi itu instrumennya juga banyak segala macamnya seperti itu.
tanggapan Bapak terkait pandangan seperti itu tuh sebenarnya gimana, Pak? Enggak juga sih sebetulnya, karena saya juga ada pengalaman, di mana ada salah satu office boy yang, apa namanya, bekerja di suatu perusahaan sekuritas, saya nggak perlu sebut nama, terus kemudian dia melihat bagaimana para sales, para traders, para brokers, itu mengerjakan tugasnya, dan banyak yang berbicara mengenai saham, dan terus kemudian tertarik, terus kemudian bisa menyisihkan uang. Uang harus ada, kalau nggak ada uang susah juga untuk berinvestasi. Menyisihkan uangnya untuk dia investasikan, meskipun kecil. Ada juga cerita mengenai sopir taksi yang sering mendengarkan para broker yang ngomongin mengenai saham, terus kemudian dia juga menyisihkan uangnya untuk dia investasikan, dan alhamdulillah berhasil. Jadi sebetulnya investasi itu lebih ke financial discipline sih. Sebetulnya kalau berapapun income yang kita punya, kita harus memikirkan untuk kita sisihkan untuk hari depan. Tentunya juga kita harus alokasikan, kita mesti tahu berapa kebutuhan kita pada saat ini. Jadi pada prinsipnya sih adalah need ya, kebutuhan ya, bukan keinginan gitu. Itu yang harus dipikirkan. Nah, selebihnya mungkin kita pikirkan untuk investasi. Oke. Ada pertanyaan yang masuk, Pak, dari teman-teman yang sudah ikut live, dari Yuanita Laraswati. Pertanyaannya adalah, investasi untuk pemula baiknya itu di saham atau logam mulia ya, Pak? Iya, ini juga sering terjadi perdebatan juga di kalangan profesional seperti saya juga. Sebetulnya sih bukan dua-duanya jawaban saya. Pertama itu saham itu memiliki karakteristik risiko yang sangat tinggi sekali. Dan juga untuk kita bisa berinvestasi di saham, kita harus mengerti mengenai faktor-faktor, banyak sekali faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham, itu kita harus perhatikan. Nah, kalau logam mulia itu sebetulnya bukan instrumen investasi, karena faktor yang mempengaruhi pergerakan logam mulia itu adalah para traders dari logam mulia tersebut. Kita mesti tahu bahwa kegunaan dari logam mulia itu adalah untuk apa. Kalau misalnya logam mulia yang dimaksud ini adalah emas, mungkin sekitar 60% sampai 65% peruntukan emas itu adalah untuk jewelry, untuk kalung emas dan segala macam. Sisanya adalah untuk electronics gitu. Nah, kalau misalnya memang kondisi dari keuangan itu membaik, ada pertumbuhan ekonomi yang membaik, orang kemudian punya extra income yang mereka bisa belanjakan untuk hal-hal yang sifatnya discretionary kayak jewelry ini, ya oke, itu mungkin akan menarik gitu ya. Kalau enggak ya tidak menarik. Nah, kalau mungkin ada yang bilang bahwa Pak, di saat genting seperti ini banyak orang yang lari ke emas. Ya, saya lihat harga emas itu naik cukup signifikan ke 1.700. Cuman kita mesti tahu juga bahwa sebetulnya uang atau mata uang di dunia ini tidak lagi ditunjang oleh emas, gitu ya. Itu ditunjang oleh kepercayaan para investor atau para pemegang uang terhadap negara yang menerbitkan uang tersebut, gitu. Jadi kita selalu melihat bahwa investasi itu adalah kita harus berinvestasi kepada suatu instrumen yang diterbitkan oleh suatu institusi, bukan digali dari tanah, yang kemudian kita bisa memperhatikan going concern atau performance dari institusi yang menerbitkan investasi tersebut, gitu. Kalau sebetulnya untuk pemula, dan ini yang juga saya lakukan dan saya selalu bilang ke banyak orang adalah, kalau misalnya kita punya suatu pendapatan atau earnings gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah beli insurance, life insurance, health insurance. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya kan kita kalau udah mulai berkarir gitu kan, kita punya visi yang long term ya.
Dan visi long term itu adalah kita make sure bahwa suatu hari nanti kalau misalnya amit-amit kita meninggal, tentunya ada yang kita terproteksi, atau kita sakit, earnings kita akan terproteksi. Jadi sebetulnya dari dua-duanya itu masuk saham atau logam, beli insurance dulu, kalau belum beli insurance, menurut saya seperti itu. Oke. Menarik. Ya. Dan kalau ngelihat perjalanan karir Bapak, hampir semuanya itu di dunia investasi terus gitu, Pak? Mau 25 di tahun. Iya, makanya 25 tahun di investasi terus. Nah, bisa nggak sih Pak, diceritain milestone selama itu tuh yang menarik itu di mana? Mungkin dari sisi misalnya, oh, I got so huge return misalnya, atau misalnya Bapak memutuskan untuk, oh ini kayaknya bagus gitu kan, atau justru, oh ini kayaknya nggak yakin deh, tapi Bapak paksakan lalu kemudian ekspektasinya itu luar biasa gitu. Considering-nya apa aja kayak gitu? Ya. Based on Ya case. mungkin kalau misalnya investasi yang saya lakukan nggak ada ceritanya ya, karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, itu kan saya bergerak di bidang atau dealing dengan hal-hal yang sifatnya rahasia gitu. Jadi ada conflict of interest. Jadi saya nggak bisa beli saham, nggak bisa beli obligasi, kasihan sih sebetulnya. Tapi saya bisa invest di reksadana. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang bagus buat para fund managers. Tapi yang saya lihat itu adalah selama perjalanan karir saya udah melihat 3 krisis. Ini krisis yang ketiga. Dan saya lihat juga bahwa selama krisis itu selalu ada irrational behavior dari para investor. Mereka selalu coba untuk keluar dari pasar pada saat harga turun gitu kan, atau saat harga saham lagi rally itu mereka coba untuk masuk gitu ya. Jadi ini yang saya lihat adalah irrational behavior. Dari setiap krisis itu saya selalu melihat behavior yang sama. Nah, menurut saya sih ini sebetulnya menarik gitu ya. Kenapa? Karena inilah yang kemudian saya bilang bahwa sebetulnya pentingnya orang berinvestasi itu adalah untuk melek investasi. Melek investasi artinya kita mengerti mengenai kondisi makro, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Kita juga harus mengerti juga kondisi dari sektor mana sih yang sebetulnya akan menjadi winning sector in the next century misalnya, atau sektor apa aja sih sebetulnya dengan kasus pandemi seperti ini yang yang berdampak atau yang bisa kemudian menggeliat dan recover secara cepat gitu ya. Terus kemudian juga kita melihat bagaimana perusahaan itu di-manage, governance-nya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih itu adalah yang rational investing, value investing. Jadi kita melihat seluruh variables dan kita melakukan valuasi, dan dari valuasi itu kita tahu, wah ini sebetulnya ya valuasinya 100 gitu ya, cuman harga sahamnya 50. Is it a good time to buy? Yeah, of course gitu. Nah ini yang seringkali orang lebih mendengar apa yang momentum yang terjadi di pasar dan terus kemudian act on it gitu ya. Cuman kalau misalnya kita lihat Warren Buffett dan segala macam itu value investing, tentunya juga mereka make a lot of long term return dari strategi investasi yang mereka lakukan. Oke. So, nafasnya itu harus panjang gitu ya, Pak? Itu adalah investasi sih sebetulnya, nafas harus panjang. Maksudnya ada beberapa strategi investasi yang tadi saya sebutkan adalah value investing. Tapi juga ada yang orang bilang growth investing. Apa sih itu growth investing gitu kan? Ya, sebetulnya ya orang ngelihat ini aja sih, what is the next big thing? Oh, gitu. Alright. Saya sendiri juga nggak tahu juga, tapi perlu untuk dipelajari juga karena sebetulnya ada yang namanya growth investing dan banyak juga funds yang make money dari growth investing tersebut. Right. So,
Eee, ini, sudah ada beberapa lagi pertanyaan yang masuk, Pak, dari Ya, teman-teman yang ikut live. Tapi sebelumnya saya pengen ngingetin lagi kepada teman-teman yang ikut live bahwa Sore Festival yang diadakan oleh PPI Dunia ini adalah, dalam rangka untuk, menggalang dana atau donasi untuk COVID-19. Jadi teman-teman silahkan yang akan berdonasi itu bisa melalui rekening yang ada di bawah saya atau scan barcode, melalui, Dana dan dan GoPay ya. Lalu, saya sangat berharap, saya dan teman-teman PPI Dunia sangat berharap untuk teman-teman bisa, turut bersumbangsi, berdonasi di, kami, seperti itu. Nah, kembali jadi ke pertanyaan Pak, ada ya, dari Yustrina Azimah. Pak, mau tanya, adakah obligasi syariah? ada. Oh, Obligasi syariah juga ada, dan itu juga, apa namanya, diperdagangkan di Bursa Jakarta, dan hmm, obligasi syariah yang, global syariah juga ada. Indonesia juga salah satu penerbit dari, obligasi syariah global, ada, pasarnya ada, dan apa namanya, alhamdulillah sebetulnya yang beli obligasi syariah juga bukan hanya para investor-investor, yang, apa namanya, fokus paham. ke Islam atau Muslim, tapi enggak juga. Jadi konvensional investor pun juga dia membeli obligasi syariah sebagai bagian dari diversifikasi mereka. Oke. How was so far? Kenapa? Bagaimana sejauh ini? Obligasi syariah of course, ini masih hal yang baru, tentunya dari sisi proporsi obligasi syariah versus konvensional, ya of course yang konvensional jauh lebih besar. Hmm, Tentunya, harapannya adalah, likuiditas atau the depth, kedalaman dari obligasi syariah itu atau pasar dari obligasi syariah itu semakin besar gitu. oke. Soalnya kalau enggak, susah gitu. Orang kalau membeli suatu produk investasi, kemudian tidak ada likuiditas pasar, dia susah untuk ngejualnya gitu kan. Ibaratnya kayak kayak tanah aja gitu. Kalau misalnya tanah, terus kemudian kita mau ngejual, tentunya juga, ada liquidity factor kan. Untuk mencari pembelinya juga, seringkali kalau misalnya, daerahnya tertentu kurang bagus itu juga susah gitu. Jadi, kalau, untuk mau investasi di obligasi syariah atau di instrumen apapun yang perlu diperhatikan adalah kedalaman dari pasar obligasi tersebut. Oke, oke. Hmm. Oke, tadi Bapak sudah menyebutkan ya, Bapak udah pengalaman 25 tahun, udah mengalami 3 kali krisis di Indonesia misalnya, ya. Nah, Hmm. dari sekian banyak krisis ini, recovery pattern-nya itu yang bisa diambil pelajarannya, itu seperti apa, Pak? Let's say ini bisa jadi considering nanti untuk recovery setelah krisis ini. Ya, beda-beda ya karakter dari krisisnya ya. Maksudnya kalau misalnya di Asian Financial Crisis itu kan sebetulnya financial crisis. Di situ saya masih ingat sekali tuh yang namanya ratings Indonesia itu di-downgrade ke selective default. Artinya apa? Sebetulnya untuk perusahaan itu, kalau kita ingin, raise capital susah banget dengan kondisi selective default. Artinya orang investors nggak percaya terhadap Indonesia. Dan dari dampak tersebut kemudian ya of course lah banyak company yang susah untuk mendapatkan pendanaan, kalau misalnya pun juga mendapatkan pendanaan menjadi mahal sekali. Jadi banyak yang juga gulung tikar atau enggak menunggu, layoff banyak sekali terjadi pada waktu itu dan, saya masih ingat sih ada satu, department store, saya nggak usah sebutkan nama gitu ya, dia itu butuh, sekitar 5 tahun sih untuk bisa kembali ke level, sebelum krisis dari sisi, revenue ya. Jadi bisa selama itu. Nah, di krisis subprime itu juga berbeda, apa namanya, dampaknya ke ekonomi. Nah, di krisis yang satu ini karena pandemi, ini juga tentunya dampaknya berbeda. Nah,
Kalau dari saat ini, kalau saya lihat itu sebetulnya Indonesia jauh lebih siap gitu ya. Kita belajar banyak dari Asian Financial Crisis. Jadi dari sisi monetary policy maupun fiscal policy itu sudah jauh lebih advance untuk menangani krisis serupa ini. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah berapa lama sih sebetulnya krisis ini akan berlangsung gitu ya. Karena selama ini berlangsung tentunya itu juga akan put pressures terhadap the supply chain, dan itu yang kemudian akan mengakibatkan resesi juga di Indonesia. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan dan kita perlu cermati benar. Tapi kalau misalnya dari sisi rating Indonesia, kita masih tetap investment grade ratings-nya. Itu dan pemerintah kita juga mampu untuk menerbitkan surat hutang, dan malah ada salah satu tranche yang 50 tahun gitu. Saya masih ingat sekali tahun 2009 gitu ya, saya juga membantu untuk menerbitkan surat hutang itu, wah susah sekali Mas. Jadi untuk saat ini sih dari sisi policies yang kita punya monetary maupun fiskal, kita jauh lebih siap. Oke. Dan ada masuk pertanyaan lagi. Ya, menarik. Dari Diah RR.Diah Kartika Ratnasari. Pak, kalau ingin investasi saham tapi tidak berpenghasilan atau penghasilannya dari kepala rumah tangga atau perorangan gitu, bisa nggak Pak? Bisa. Pertanyaannya. Minta izin aja dari kepala rumah tangganya gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya saya bukan profesional yang berkecimpung dalam bidang personal investing ya. Saya rasa ada kolega lain atau ada orang-orang yang lebih paham. Cuman pada prinsipnya sebetulnya kalau misalnya investasi itu memang kita harus apalagi kita yang sudah berumah tangga, kita harus mesti bicara ya. Kita harus setiap segala jenis investasi gitu ya. Apakah dua-duanya berpenghasilan atau salah satu berpenghasilan, itu adalah yang paling utama gitu, karena itu yang diharapkan supaya secara keputusan itu adalah konsensual. Right. Yeah. Next pertanyaan dari Ardiansyah. Menurut Bapak, sektor apa yang relevan, mungkin lebih strategis kali ya, pada situasi saat ini? Ya, sebetulnya sih banyak sih kerjaan yang saya lakukan di bidang saya itu adalah menghayal gitu ya. Jadi kita coba kita lihat situasinya, kita ada yang namanya large scale social restriction atau PSBB. Apa sih yang terdampak dari PSBB tersebut? Kelihatannya kita langsung bisa nebak kan, ya misalnya kita disuruh social distancing, work from home pakai apa? Yang kita lakukan itu kan kita menggunakan pulsa kan. Tentunya ini akan dampak ke telekom gitu kan. Terus kemudian orang concern terhadap imunitas, apa yang mereka lakukan, beli vitamin gitu kan. Tentunya ini akan ada dampak terhadap sektor healthcare, apakah itu healthcare services seperti rumah sakit ataupun juga pharmaceuticals. Kita lihat juga sebetulnya supermarket nggak ditutup gitu kan, orang tetap bisa beli groceries gitu kan. Kalau ya, dan itu harus juga, kalau nggak gimana sih kita nggak makan gitu kan. Nah itu yang kemudian juga tentunya ada dampak yang positif terhadap consumer staples. Apa sih consumer staples? Kita makan pasti makan nasi, kita masak di rumah ada kecap, ada minyak goreng, terus kemudian ada odol, personal care kan. Kita juga mesti ngepel, jadi ada household care. Nah ini yang merupakan consumer staple versus consumer discretionary. Consumer discretionary products itu apa sih? Ya kalau misalnya memang tadi yang saya bilang kan, kalau nggak butuh amat ya nggak beli gitu kan. Pak Jokowi juga bilang gitu kan, kalau nggak butuh amat ya udah gitu. Nah ini yang tentunya untuk consumer staples mendapatkan angin manfaat
dari ini semua. Bukan berarti mereka itu akan jadi growth-nya signifikan, not necessarily so. Karena bagaimanapun juga purchasing power kan turun, gitu kan. Yang tadinya kita sebelumnya makan 3 tempe, sekarang jadi 1 tempe gitu misalnya. Tentunya kan ada berkurang, tapi tetap makan tempe gitu. Nah, terus kemudian juga retailer yang menjual consumer staples, dan kita lihat sekarang ini kan juga banyak sekali kan yang namanya online shopping. Online shopping, nah itu menjadi suatu hal yang menarik itu karena sebetulnya dari sisi volume mereka meningkat dengan pesat dan logistik dari barang tersebut juga meningkat karena orang beli online pasti harus dikirim kan barangnya. Jadi saya rasa sektor tersebut sih, kalau misalnya kita bisa berkhayal gitu dan melihat dampak dari suatu policy pemerintahan terhadap apa sih yang kena, apa sih yang nggak kena, tentunya kita langsung bisa nebak deh, kira-kira beli saham apa, atau investasi saham apa. Siap. Oke, menarik sekali. Dan wah ini banjir pertanyaan nih. Oke. Boleh dong. Oke, kita sedikit info Pak, nanti kita selesai di pukul 15.15 seperti itu. Dan masih ada sekitar 25 menit ya, gitu. Dan kembali lagi saya pengen ngingetin ke teman-teman yang sedang ikut live bahwa Sore Festival ini yang diadakan oleh PPI Dunia itu adalah event yang kita selenggarakan dalam rangka untuk donasi untuk COVID-19 ini. Silakan berdonasi, bisa melalui rekening atau lewat scan barcode yang ada di bawah ini, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya itu dari siapa nih? Oh, namanya cukup menarik. Kucing lewat namanya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam long term investment dalam saham kita perlu menentukan target untuk exit atau cukup go with the flow dengan tetap memasang trailing stop? Ya, ini tergantung dari dari objektif masing-masing ya. Saya lihat nih kelihatannya Mas Kucing Lewat atau Mbak Kucing Lewat ini cukup advance. Jadi jargon yang digunakannya juga cukup advance di sini. Kalau kita ngomong dari sisi personal, tentunya kan kita juga berinvestasi itu untuk suatu objektif gitu ya. Objektifnya apa sih? Objektifnya saya itu misalnya ingin menyekolahkan anak gitu ya. Jadi saya sudah hitung-hitungan nih, nanti anak saya umur sekian, dia akan masuk ke sekolah dan butuh uang sekian gitu ya. Jadi yang kemudian itu yang berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari sisi imbal hasil atau return untuk mencapai objektif tersebut. Nah, itu yang kemudian untuk investasi kita harus sangat-sangat disiplin sekali menurut saya gitu. Kalau misalnya kita sudah mencapai suatu objektif tersebut, ya sudah gitu, cukup gitu. Kenapa begitu? Karena semakin besar jumlah yang kita manage, portfolio yang kita manage atau investasi yang kita manage, semakin besar juga risikonya. Nah, itu yang tergantung dari kapasitas para investor atau para fund managers untuk kalau misalnya memang bisa untuk memitigasi atau memanage risiko tersebut, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau saya sih sebetulnya semua objektif sudah terpenuhi, tapi saya masih ada sisa nih dan what to do about it gitu, misalnya untuk retirement. Ya, dan again tergantung dari risk averse dari orang tersebut gitu ya. Kalau misalnya memang hidupnya sehari-hari seperti Warren Buffett ngelihat financial statements, mempelajari kondisi keuangan, manajemen, melihat itu segala macam, nggak ada masalah sih untuk stay long term dan pasang trailing stop seperti yang dibilang Mas Kucing Lewat ini. Oke, right. Mas Kucing Lewat, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dewi Maya namanya. Pak, saya sudah bertahun-tahun belajar prinsip forex lewat course, lihat teman-teman langsung terjun, ketemu langsung dengan orang-orang yang master dan lain-lain. Tapi sampai sekarang masih belum terjun langsung karena masih ada fears
untuk kehilangan uang. Gimana cara overcome pikiran-pikiran seperti ini? Yang pertama saya nggak investasi dan juga saya nggak tahu mengenai forex sebagai instrumen investasi ya. Jadi kalau yang diajarkan ke saya oleh bukunya si Benjamin Graham itu adalah kita mesti tahu sih apa yang kita investasikan. Seperti yang tadi di awal saya bilang, kita mengerti produk investasi yang kita investasikan dan kita juga memahami risiko dari setiap produk yang kita ingin investasikan. Kalau misalnya kita nggak ngerti ya jangan invest, itu aja. Kalau kita mengerti tentunya fear atau ketakutan kita untuk kehilangan uang itu akan hilang. Kenapa? Karena kita mengerti dan kita juga bisa memitigasi, investasi tersebut. Misalnya kita investasi di suatu saham yang cukup, positif sifatnya dari, pandemik ini, tapi kita juga diversifikasikan ke yang lain hal yang, tentunya pada saat ini berbalik semua, dia yang positif, ngerti kan? Jadi ada unsur diversifikasi di situ. Tapi paling enggak saya tahu apa yang saya investasikan, jadi paling enggak saya tidak takut juga untuk kehilangan uang dan saatnya pasar berubah, saya tahu bagaimana caranya untuk, menyiasati hari itu. Nah, kalau misalnya kita, tidak mengerti, tentu kita ada ketakutan gitu ya. Nah, pada prinsipnya adalah mengerti supaya tidak takut dan kalau misalnya tidak investasi, put it this way, uangnya itu juga akan hilang kok secara, real value-nya ya. Karena kan tadi yang saya bilang di awal, ada inflasi. Oke. So, masih terkait dengan pertanyaan itu, Pak. Jadi, based on your experiences gitu ya, tahapan-tahapan investasi itu harusnya seperti apa, Pak? Ya, mengerti produknya. Mengerti apa itu saham, apa itu obligasi, mengerti apa itu kalau misalnya ada yang masuk ke derivatif, saya tahu ada beberapa teman masuk ke derivatif, mengerti produk apa itu. Jangan seperti kejadian, sebelum subprime crisis tahun 2008, 2009, banyak yang investasi di CDO dan segala macam, nggak ada yang tahu itu barang apaan gitu ya. Terus kemudian waktu the whole thing collapse gitu ya mereka akan kehilangan semuanya. Itu yang perlu kita, pertimbangkan, tahu apa yang kita investasikan. Oke. So, poinnya adalah before you start, you should know everything about what you want to do dalam berinvestasi. Oke. Dalam Oke. And then ada pertanyaan dari Mas Brian. Menurut Bapak setelah COVID-19, di sektor apakah harga saham yang akan naik secara drastis? Pengen tahu bocorannya nih, Pak. Ya, seandainya saya punya crystal ball, saya bisa menjawab gitu ya. Saya nggak ada, terus terang aja saya nggak punya prescription untuk ini, karena terus terang aja sebetulnya semuanya itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Kalau misalnya kita ambil dua jenis instrumen ya, antara obligasi dengan saham. Obligasi itu mungkin dipengaruhi oleh 3 faktor, interest rates, inflation, sama credit ratings, gitu ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin saham, itu ada macam-macam tuh, ada world events, economic outlook, politics, policies-nya gitu kan, COVID-19, PSBB, itu dampaknya juga ada kan. Berapa lama? Ya siapa yang tahu cuma pemerintah. Terus kemudian impact dari supply dan demand-nya, impact dari supply chain-nya, terus kemudian dampaknya terhadap corporate earnings, terus kemudian apakah governance-nya bagaimana, apakah ada kemungkinan accounting scandal gitu seperti waktu zamannya Enron dulu gitu kan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut gitu ya. Jadi kalau ditanya gitu siapa sih saham apa sih yang akan melejit gitu ya, itu jawabannya itu sangat conditional sekali. Saya nggak punya jawaban untuk itu, terus terang aja. Cuman
mungkin kalau misalnya stay di sektor-sektor tadi yang berdampak lumayan lah dari sisi pandemi ini, tentunya itu akan memudahkan dari sisi imbal hasilnya. Oke. Thank you buat Mas Brian. Terus kemudian ada lagi pertanyaan dari Hidayatni Muhammad. Pertanyaannya adalah, apa gejala untuk investor pemula dan bagaimana menyikapinya? Sebetulnya saya kurang ngerti ya dari pertanyaan ini gitu ya, gejala untuk investor pemula. Mungkin kekhawatiran kali ya, Pak. Dan ya, kekhawatiran itu pasti selalu ada lah ya, kehilangan uang, terus kemudian juga nggak ada waktu untuk memantau pasar gitu ya. Ya, kalau misalnya kekhawatiran yang terkait dengan efek instrumen tersebut, ya harus dipelajari gitu ya. Kalau kekhawatiran tidak punya waktu untuk memantau pasar, ya saya sarankan ke reksadana ya, karena mereka yang secara 24/7 memantau pasar, ada perkembangan dari portfolio mereka gitu. Seperti itulah kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya, Hidayatni Muhammad. baik. Lalu ada lagi pertanyaan dari Sayyid Niam. Minta saran bagi para mahasiswa yang ingin menjadi investor baru, strategi apa yang cocok untuk diterapkan? It's too general actually. Strategi apa yang ingin diterapkan? Saya harus bertanya dulu sih sebetulnya ke ini dari Sayyid Niam ya. Biasanya sih kalau misalnya udah ngomongin strategi investasi itu sering sekali fund managers atau banks itu akan bertanya seberapa risk averse Anda, takut kehilangan duit atau enggak gitu kan. Terus kemudian berapa umur kalian? Apakah sudah masuk usia pensiun atau sudah atau masih usia yang sangat produktif sekali? Terus karena pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan berdampak kepada strategi apa yang cocok. Misalnya seandainya saya udah mulai masuk ke usia pensiun gitu kan, yang tadinya sebelumnya saya usia produktif, mungkin saya banyak sekali investasi saya yang di saham gitu ya. Tapi kalau saya udah mulai masuk mikirin pensiun, mungkin saya akan coba untuk masuk ke fixed income atau obligasi yang kalau bisa obligasi pemerintah gitu ya, yang jumlahnya proporsinya lebih banyak dari sisi total wealth saya gitu. Nah itu yang tergantung dari banyak hal sih, dari umur, dari risk averseness dari orang tersebut, terus kemudian juga apakah ada spesifik objektif, apakah ini untuk retirement, apakah ini nanti untuk sekolah anak, atau ini nanti untuk segala hal. Jadi banyak hal yang perlu dipertanyakan. Jadi nggak bisa diterapkan gitu ya. Investor baru tentunya kan ada yang rasa bahwa ya saya mungkin masih muda gitu, cuman saya sendiri juga takut kehilangan pekerjaan gitu. Kalau saya kehilangan pekerjaan, saya nanti juga susah untuk recover. Nah, kayak gitu-gitu kan juga kita perlu pertimbangkan kan, Mas? Oke. Lalu ada pertanyaan datang dari RR.Diah Kartika Ratnasari. Bagaimana risikonya jika investasi ke perusahaan besar yang emang kali ya, ke kategori blue chip atau masih ke kategori blue chip atau ke BUMN yang sudah melakukan IPO? Lebih aman yang mana, Pak? Iya. Jadi sebetulnya istilah blue chip ini adalah istilah yang digunakan di Wall Street untuk menamai saham-saham yang likuiditasnya tinggi, saham yang kapitalisasi besar, likuiditasnya tinggi gitu, karena memang dan saham-saham yang yang kalau sangat sensitif gitu ya, atau sangat berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi dari suatu negara.
Nah, karena saham-saham ini yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap indeks di suatu indeks harga saham gabungan IDX ataupun Dow Jones dan segala macam. Jadi blue chip. Nah, ini yang pasti sih kalau misalnya blue chip ini banyak sekali yang beli ya, termasuk juga investor asing maupun juga investor lokal dan segala macam. Jadi return-nya itu paling enggak kira-kira sama dengan return dari indeks gitu. Jadi kalau misalnya blue chip di indeks kita IDX itu mungkin bisa dikategorikan seperti Telkom, Unilever, kayak Banks, Mandiri, BCA, BRI dan segala macam. Nah, itu adalah kategori blue chip. Atau ke BUMN yang melakukan IPO, yang sudah melakukan IPO. Nah, ada BUMN yang sudah melakukan IPO tapi juga bukan blue chip. Jadi sebetulnya pertanyaan risikonya jika investasi ke perusahaan yang besar, kalau memang perusahaan itu besar, bukan berarti perusahaan itu juga layak investasi. Kalau misalnya saya bagi pengalaman, Enron itu perusahaan besar gitu kan, cuman ada skandal, skandal keuangan, skandal audit. Habis itu langsung collab, hilang. Nah, ini yang mau blue chip ataupun BUMN yang perlu diperhatikan adalah mengerti mengenai laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Mengerti siapa manajernya, mengerti bagaimana governance, bagaimana mereka memanage dari perusahaan-perusahaan tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak mengerti gitu ya, tentunya akan sangat sulit sekali kita bisa memberikan suatu justification bahwa saham ini murah atau tidak. Gitu. Jadi saya terlepas apakah blue chip atau tidak blue chip. Yang penting adalah sebetulnya kita mengerti bidang bisnis yang dilakukan dari perusahaan blue chip ataupun perusahaan BUMN tersebut. Oke. Right. Jadi begitu Pak jawabannya. Thank you buat Kartika Ratnasari. Ya. Lalu kemudian ada pertanyaan datang dari Leni Marliani. Pertanyaannya adalah, kalau uang terbatas, mana yang perlu didahulukan? Dana cadangan, asuransi, atau investasi? Ya, kalau uang terbatas sebetulnya dan saya bukan bagian dari personal investment ya, cuman saya bisa share dari apa yang saya lakukan. Kalau uang terbatas, tentunya saya akan alokasikan ke asuransi pasti. Saya pasti akan beli asuransi. Karena saya nggak pernah tahu, apalagi kalau saya sudah berkeluarga, saya nggak pernah tahu apa yang terjadi pada saya, gitu. Jadi asuransi itu pasti, karena apa? Karena kalau misalnya ada yang terjadi pada saya dan terus kemudian bagaimana kelanjutan dari kehidupan keluarga saya misalnya, gitu kan? Apakah juga kalau saya sakit atau enggak juga kendaraan juga tidak diasuransi, tahu-tahu ketabrak, hancur dan segala macam juga itu kan cost-nya juga sangat signifikan sekali. Terus kemudian dana cadangan. Nah, dana cadangan ini saya nggak tahu nih sebetulnya untuk apa dana cadangan itu. Karena sebetulnya cadangan tersebut kan misalnya ya, itu juga bisa diinvestasikan. Cadangan tersebut misalnya kita cadangkan untuk rainy days. Kita nggak tahu kalau kita butuh apa gitu kan. Tapi bukan berarti kita taruh cash kan. Seperti tadi saya bilang tadi, kalau cash itu ada problem, yaitu inflasi. Jadi dana cadangan tersebut bisa kita taruh sebetulnya di time deposit, itu namanya savings gitu kan. Kenapa kita bilang savings? Karena itu sebetulnya sifatnya lebih risk free. Ya kalau nggak hilang deh prinsipalnya gitu kan. Apalagi juga kalau misalnya kita taruh di time deposit, ada beberapa level itu yang digaransi oleh LPS. Atau enggak juga bisa ditaruh di government bonds gitu kan, itu bisa juga gitu. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai investasi meskipun dana tersebut adalah dana cadangan gitu kan. Kayak misalnya
kita ada dana cadangan yang kita taruh untuk kebutuhan uang sekolah anak gitu kan. Nggak mungkin kita taruh di saham gitu karena itu risikonya sangat tinggi sekali untuk kehilangan prinsipal. Tapi paling enggak kita taruhlah di time deposits atau di apa namanya obligasi pemerintah gitu kan yang kita percaya dong sama pemerintah Republik Indonesia tentunya, dan itu bisa dianggap sebagai risk free investment. Right. Thank you. Thank you juga buat Leni Marliani sudah memberikan pertanyaan. Dan Pak, kita udah di penghujung acara, jadi terima kasih banget udah sharing banyak banget, dan tentu wah ini kayaknya harus ada sesi 3-4 ke depan Pak untuk ngobrol lagi. Oke, sekali lagi saya pengen ngingetin ke teman-teman yang sudah ikut live stream bahwa Sore Festival ini adalah event yang diselenggarakan oleh PPI Dunia dalam rangka untuk menggalang donasi untuk COVID-19 ini. Silakan bisa melalui rekening yang ada di bawah ini atau scan barcode-nya gitu. Thank you banget buat Pak Agung Prabowo sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng di sini. Sehat selalu untuk keluarga dan Pak Agung. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah join di acara Sore Festival ini. Dan tetap stay tune karena setelah ini masih ada sesi bisnis forum dan sesi-sesi lainnya. Banyak banget. Thank you banget Pak Agung. Sekali lagi kita tutup acara ini. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore.